Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab ingat mati dan tidak banyak angan-angan bagian kelima. Kemarin sudah dijelaskan nanti di akhirat menurut ayat Al-Quran banyak orang berbohong ketika ditanya oleh Allah, berapa lama kamu hidup di dunia? Mereka banyak yang menjawab cuman setengah hari atau 1 hari. Bohong seperti ini karena dia malu banyak dosanya dulu di dunia. Jadi ingin menutupi, tidak bisa, tetap akan diperiksa nanti. Jadi kita besok masuk yang mana ini? Yang banyak bohongnya ketika ditanya oleh Allah, apa jujur saja saya usianya dulu di dunia 63 ya Allah. Ada yang bilang saya umur 50 tahun ya Allah. Terus ditanya itu, dibuat apa saja selama itu? Terus sepanjang. Bagi yang banyak-banyak dosanya ini langsung ketika ditanya langsung berbohong. Saya sebentar hidup di dunia, tidak sempat ini mulai ketahuan ini. Sekarang hadis yang pertama, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Suatu ketika Ibnu Umar ini putranya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Suatu ketika pundak saya, katanya Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, dipegang oleh Nabi, pundaknya ebuk-buk gitu. Kan biasa ya kalau ketemu orang tua, ketemu anak muda, kalau orang tua itu sayang atau senang sama anak muda itu pecahkan lako jong, kan begitu. Mohon saya urusan lakoh ya. Karena Nabi Muhammad bukan urusan lakoh, ya urusan akhirat. Apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabilin. Ibnu Umar, ingat ya, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang sedang mengembara atau sedang lewat di sebuah jalan. Jadi hidup di dunia itu seperti itu. Jangan merasa akan selama-lamanya hidup di dunia. Merasalah seperti orang ngembara atau orang yang sedang berjalan. Jadi sedang perjalanan, jangan mementingkan urusan dunia. Artinya apa? Lah orang yang perjalanan kan tidak semuanya di rumah dibawa. Kayak kita umpamanya ada kepaten ya atau hajatan, kita disuruh sama orang tua kita, ayo belanja le, bapak kamu meninggal dunia, coba belanja ke pasar. Apa saja yang dibutuhkan dibeli. Kira-kira kalau disuruh seperti ini belanjanya sambil nebenian apa enggak? Yang benar loh ya, yang benar. Apa langsung ke pasar belanja kemudian setelah itu pulang? Itu yang benar. Yang enggak benar, belanja ke pasar di jalan sambil jagongan, rokok-rokokan, HP-HPan. Mana temu bi orang tuan mati abi dicong. Yo coki ngobrol pak ya, mak ki jagongan PHP main game langsung kakerene beniana begitu. Jadi kita ini umpama seperti itu di dunia. Waktunya kita ini mendekatkan diri kepada Allah, banyak amal soleh, sebanyak memperbanyak amal soleh kok benian ya seperti itu wis kita. Contohnya seperti tadi. Karena apa? Sebentar.
Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tanziris sabaha. Artinya kalau sore tidak usah nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masaa. Kalau pagi tidak usah nunggu sore. Urusan ibadah begitu, urusan amal soleh begitu, tidak usah nunggu-nunggu. Kalau pagi nunggu sore, kalau sore nunggu pagi, tidak usah begitu. Kalau urusan amal soleh lakukan pada saat itu, yang bisa apa dilakukan lakukan. Yang bisa ngaji sore ya tidak usah nunggu-nunggu nanti. Wah besok aja wes, tidak usah gitu. Kalau sedekah bisa sekarang, tidak usah nunggu-nunggu. Tidak usah gitu. Biasanya setannya mesti ada ya, mesti ada. Mau sedekah hari ini. Pagi-pagi setannya datang, jangan nanti sore aja. Setelah sore, oh jangan. Ketika malam ketemu istrinya, kok ada uang di situ mas? Buat apa? Repot lah saya ngocai kebela sedekah. Tak boleh ya, kebela tak sedekah. Bila saya sedekah. Kemudian wa khudh min sihatika limaradika. Manfaatkan kesehatanmu sebelum sakit. Kalau lagi sehat, lagi bisa ibadah, amal soleh monggo lakukan. Karena kalau sudah sakit, males ya, males. Wa min hayatika limautika. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling pokok. Hiduplah gunakanlah hidupmu untuk bekal matimu. Karena di dunia ini hidup bukan hanya urusan dunia tapi urusan mati. Jadi kita ini jangan terus berpikir bekerja agar supaya hidup enak, tapi juga berpikirlah, bekerjalah, beramallah untuk mati enak. Kebanyakan orang kan bekerja keras agar supaya hidup enak. Akhirnya lupa bagaimana caranya mati enak. Sebenarnya harus enak semua. Iya memang harus enak semua. Tapi jangan sampai urusan enak dunianya itu mengalahkan urusan enak akhirat. Kalkulasi saja, lama sekali hidup di dunia, perasaannya cuman 60 tahun. Di akhirat bermiliar-miliar tahun. Coba kalkulasi aja. Kalau kita mau berpikir kalkulasi total-totalan, lebih baik mana, enak di dunia hanya sebentar atau enak di akhirat yang selama-lamanya. Ada sebuah kisah ini, kiai itu nguji santrinya masuk ke dalam gua, sama kiai dibekalin sak karung. Gua itu panjang sekali. Kata si kiai, 3 santri ini dibilangin begini, kamu masuk ke sini, ke gua ini. Terserah kamu mau isi apa karung ini. Yang jelas di dalam gua itu macam-macam isinya. Ya ada ular ya, ada tikus mungkin, ada binatang buas atau apa. Mungkin juga ada batu mutiara atau batu-batu berharga atau mungkin yang lainnya. Silakan masuk. Nanti saya tunggu di luar. Akhirnya masuk. Setelah masuk di dalam kan wataknya tidak sama santri itu ya. Ada yang pemalas. Yang pemalas itu pokok jalan, karungnya dibawa jalan ya Pak. Harusnya si kedu ini ya. Pokok jalan. Keluar tidak ada isinya, cuma jalan. Yang agak cakang, enggak. Bawa karung ya sambil diisi, tapi namanya di dalam gua kan gelap ya. Oh kalau isi ada yang batu, ada yang macam-macam bes. Bahwa ternyata dibuka karungnya isinya ya macam-macam. Ada yang makanan, ada yang ikan, dan semacam bes. Akhirnya yang terakhir ini yang paling pintar. Dia tidak mau mengisi karungnya kecuali bahan atau benda yang berharga. Nah karena benda-benda yang berharga saja yang akhirnya dia teliti. Kalau kira-kira ini bukan berharga nggak dibawa, bere katanya. Ya. Kemudian diisilah dengan sesuatu yang berharga kayak mutiara, batu-batu akik dan lain sebagainya. Setelah keluar ditanya, santri yang kosong ini
karungnya nggak ada isinya. Kenapa kamu ini kok kosong karungnya? Iya Kiai, saya malas ya. Buat apa berat-berat bawa karung sama isinya? Kemudian yang kedua, kemudian ditanya sama Kiai yang pertama, kamu tidak menyesalin? Ya sebenarnya menyesal Kiai. Setelah saya keluar, kok ternyata teman saya isinya macam-macam, bahkan ada yang berharga. Menyesal tidak? Menyesal. Yang kedua ditanya, kenapa karungnya kamu ini kok isinya macam-macam? Ada yang benda berharga, ada ikan, ada macam-macam juga. Iya, saya memang kurang teliti. Ketika saya lewat, pokoknya apa yang ada di depan saya ambil. Kamu menyesal nggak? Menyesal. Kenapa? Berat Kiai. Saya berat membawanya dari dalam itu ternyata isinya ada yang tidak berharga. Kemudian yang ketiga ini isinya batu-batu yang batu-batu mulia ya, ake, batu berlian dan lain sebagainya. Pokoknya yang bagus-bagus. Setelah ditanya kenapa kok bawa ini? Ya saya memang hati-hati Kiai karena bawanya berat. Buat apa bawa berat-berat dari dalam ke luar hanya untuk membawa barang-barang yang gak berharga. Ya cari yang berharga. Kamu menyesal gak seperti? Menyesal. Jadi ketiga-tiganya ini menyesal. Pertama yang menyesal itu karena kosong gak dapat apa-apa. Yang kedua menyesal juga karena apa? Gak neliti barang yang dibawa itu padahal sama-sama beratnya. Yang ketiga yang isinya barang-barang berharga itu batu-batu berharga juga menyesal. Kenapa kok menyesal? Kurang banyak. Nah, orang yang di akhirat itu nanti begitu. Di akhirat sama-sama menyesal. Yang tidak punya amal menyesal karena tidak punya amal. Yang punya amal tapi setengah-setengah juga menyesal karena setengah-setengah. Yang amalnya banyak itu juga menyesal karena apa? Karena kurang banyak. Kenapa dulu ya? Di dunia kok tak sebanyak-banyaknya saya beramal soleh. Jadi di sini makanya kata Rasulullah, kalau melewat di dunia ini jekne benian, kasarnya begitu, jekne benian, cuman lewat. Sebentar lagi akan sampai ke akhirat. Dan kita ini dulu kan di surga, kemudian oleh Allah diturunkan ke bumi dan akan kembali pulang ke akhirat. Lah, pulang ke akhirat ini yang mau selamat harus punya amal soleh. Bahkan Nabi Musa itu pernah ngeritik Nabi Adam. Nabi Adam, sampai ini kan nabi, nenek moyangnya umat manusia, bahkan nenek moyangnya para nabi. Iya, kenapa? Sampai ini kurang benar Nabi Adam. Jadi bapak nenek moyangnya ini kritik oleh Nabi Musa. Kenapa? Dulu kan kita di sorga, enak-enak di sorga, sampean melanggar kemudian diturunkan ke dunia. Sampai kita repot-repot berjuang inilah, harus beginilah, menyebarkan Islam lah, macam-macam. Kan kalau gak ada kesalahan sampean kan dulu kita enak kan di sorga. Apa namanya? Namanya Nabi Adam kan bapaknya ya. Ya kakeknya, nenek moyangnya, mana ada bapak kalah sama anaknya ya. Dijawab Musa, saya melakukan seperti ini sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfud. Tidak bisa saya mengelak. Saya memang sudah direncanakan seperti ini dan sampean anak cucu saya. Tidak bisa saya. Jadi begitulah, makanya karena kita dulu hidup di dunia di sorga, kemudian kita dikasih waktu untuk lewat di dunia oleh Allah Ta'ala, beramal soleh sebanyak-banyaknya, kemudian akan dikembalikan lagi ke sorga. Nah, yang kembali ke sorga ini ada yang mau, ada yang tidak. Yang mau beramal soleh. Yang tidak mau, ya yang tadi itu can meturana cak kasrah nebenian beditunya ya, nebenian. Jangan pada saya kocak kasar boleh gerjelenggeran kakek mati kemarin makai gerjelenggeran gitu. Jadi kita ini oleh Rasulullah diingatkan agar supaya jangan terlalu mementingkan dunia, sebab hanya sementara seperti orang lewat saja. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.